Shalom dan salam sejahtera. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu model coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Rumiris Lumiana Raja Guguk dari SMP Negeri 1 Onan Ganjar. Dan saya Joyce Mardina Banjar Nahor dari SD Negeri 173474 Pakat. Dan saya Dr. Luciana Simanjuntak dari SMP Negeri 20. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Nah, Ibu Dorti akan melakukan coaching ya. Oke, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nanti pada saat Ibu coaching yang akan saya amati adalah coach dan coachingnya akan saya nilai yaitu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespons atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu ya. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, demikian ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap coaching Ibu. Terima kasih. Halo, Ibu Joyce. Silakan datang ke kantor dulu ya Bu. Oke. Silakan masuk Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabar saya sehat. Katanya Ibu ada yang mau dibicarakan ya? Iya, di sini kebetulan saya mau membicarakan mengenai sekolah saya. Maksudnya bagaimana? Saya perhatikan di sekolah kita ini kan Bu, perlu adanya bimbingan supaya ada kemajuan. Kita tahu kan sekarang perkembangan zaman membutuhkan kreativitas guru-guru Bu. Nah, sepengalaman saya Bu, bahwa cara pembelajaran di sekolah kita ini masih ada kekurangan di mana Bapak Ibu guru sebagian masih memberikan pembelajaran itu hanya satu arah, di mana Bapak Ibu guru yang menjelaskan siswa hanya mendengarkan. Kalau tidak salah mungkin seperti ini Bu, pembelajaran Bapak Ibu guru yang berikan itu masih model ceramah. Jadi saya berpikir ini perlu adanya perubahan. Jadi intinya guru-guru itu belum bervariasi dalam melakukan proses pembelajaran, begitu Bu? Iya Bu, masih gini Bu, bahwa guru-guru itu keinginan zaman ini bahwa mereka harus memiliki
potensi untuk membuat pembelajaran bervariasi. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang kira-kira bisa Ibu dapatkan? Percakapan kita hari ini yang saya inginkan Bu, bahwa adanya perubahan Bu, perubahan dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah kita ini. Begitu ya Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu. Ya, jadi menurut Ibu nih, kondisi ideal menurut Ibu itu seperti apa, dan sekolah kita ini berada pada posisi berapa kira-kira menurut Ibu? Terima kasih Bu terima kasih Bu. Kondisi ideal yang seperti apa? Memang maaf Bu kalau saya hanya berhayal, namun dari skala 1 sampai 10 Bu, kondisi sekolah kita itu pada level 5 Bu. Di mana kondisi ideal itu mungkin dengan pola pikir saya yang melihat perkembangan zaman ini, bahwa sebenarnya sekolah itu mampu pada posisi level 10, tapi posisi kita hari ini masih pada level 5. Ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa berada pada posisi level 5? Oh iya Bu ya, sekolah kita yang berada pada posisi level 5 itu di mana? Ya kita tahu Bu, di sekolah kita ini Bapak Ibu gurunya sudah banyak pada usia prapensiun atau mungkin sudah usia tua, maaf ya Bu. Di sini Bapak Ibu guru itu mungkin sudah tidak terlalu memanfaatkan perkembangan IT. Mereka masih hanya menjalankan proses pembelajaran itu satu arah, di mana Bapak Ibu guru ini hanya memberikan metode ceramah. Itu yang mungkin membuat posisi sekolah kita ini pada level 5. Ya, itu menurut Ibu Joyce ya Bu. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti ada kemajuan ya Bu. Oke Ibu, di level 5 ya kondisinya sekarang ini. Menurut Ibu di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah kita ini? Oh iya, terima kasih. Kalau saya perhatikan Bu, apabila Bapak Ibu guru dan kita semua yang ada di sini bisa berkolaborasi, dari level 5 ini kita bisa tingkatkan minimal pada level 7. Bisa, saya yakin Bu. Gitu ya, level 7 ya Bu. Iya. Nah, untuk mencapai level 7 ini menurut Ibu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Oh iya Bu ya, terima kasih Bu. Jika dengan seizin Ibu, kita akan bisa mencapai level 7 dengan mentoring Bu. Saya akan berusaha mentoring teman-teman sejawat, di mana mungkin dengan pengalaman saya, dengan pengetahuan yang bisa saya ambil dari Google misalnya Bu, saya akan memberikan mentor kepada, saya akan bisa sebagai mentor untuk teman-teman, di mana saya akan berbagi dengan mereka. Oke, jadi mentoring yang akan Ibu lakukan ya? Iya. Oke. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang akan Ibu terapkan di sekolah? Iya. Sebenarnya bukan hanya mentoring, untuk meningkatkan pencapaian kompetensi di mana kita Bapak Ibu guru mampu melakukan pembelajaran yang bervariasi. Mungkin yang pertama tadi saya katakan mentoring Bu, yang kedua itu bisa dengan pendampingan Bu, dan yang ketiga bisa dengan pelatihan itu mungkin. Oke, jadi bukan hanya mentoring ya, Iya. tetapi yang lebih menonjol mungkin mentoring ini yang akan Ibu lakukan ya. Oke, iya. Berarti Ibu sudah merencanakan mentoring, pendampingan ataupun pelatihan workshop ya. Iya. Dari ketiganya itu kira-kira Bu untuk saat ini lebih nyaman atau yang lebih efektif yang Ibu lakukan adalah mentoring ya Bu ya. Iya. Oke. Atau untuk cepat merealisasikannya itu yang mana? Oh iya, terima kasih Bu. Dari ketiga tadi, masalah mentoring, pelatihan, pendampingan, yang lebih nyaman itu Bu dan tidak memakan waktu banyak itu mentoring. Mentoring ya Bu ya. Berarti kegiatan mentoring inilah nanti yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan proses pembelajaran yang lebih variatif di sekolah kita ya Bu. Iya. Oke. Kira-kira menurut Ibu nih ada nggak Ibu ini membutuhkan bantuan untuk melakukan proses mentoring ini?
Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu dengan Ibu Joyce. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi yang pertama. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu ya, di coaching ini saya sudah melakukan percakapan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur kita tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan, untuk mencari solusinya. Oke Bu, saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching tadi antara Ibu dan Ibu Joyce sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Joyce sehingga Ibu Joyce bisa menemukan permasalahannya. Dan saya juga melihat coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Dorothy ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Iya, saya akan melakukan ataupun mengembangkan kompetensi, yaitu memahami proses alur kita sehingga saya dapat memahami proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu Dorothy, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching ini lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu Lumiris. Selamat pagi Bu Joyce. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Sehat Bu, kabar Ibu gimana? Puji Tuhan, saya juga sehat Bu. Ya. Nah Ibu, sebelum Ibu nanti Bu Lumiris melakukan coaching, sebagai awalnya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu sekitaran kasus coaching nanti ya Bu ya. Yang pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan coach dan coaching dilaksanakan pada sesi coaching ya Bu. Nah, coach dan coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, di mana yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya atau belum. Kemudian yang kedua itu bagaimana Ibu selaku coach nanti berkomunikasi dengan coaching sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Yang ketiga, bagaimana nanti coaching yang Ibu panggil nanti, bagaimana itu coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach ya Bu. Dan jangan lupa ya Bu, nanti yang disampaikan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya pertama itu ada kreatif, kemudian kemitraan, yang ketiga memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama yang mau saya ajukan kepada Ibu yang pertama ya Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu munculkan pada sesi coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu, atau yang saya munculkan di proses coachingnya yaitu pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 3 kompetensi yang Ibu katakan tadi, ada presence, mendengarkan dengan aktif, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini kompetensi yang paling spesifik yang akan Ibu coaching itu yang mana? Dari ketiga ini Bu, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya, indikator yang bagaimana nanti yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching nanti Bu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Nah, demikian aja pra observasi kita pagi ini. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Silakan.
Iya Bu, terima kasih Bu. Halo Ibu Dorti, tolong ke ruangan saya ya Bu. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Ibu Miris. Selamat pagi Ibu. juga, selamat pagi. Oke. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Sehat? Ibu juga bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan sehat Bu. Ya Bu, katanya ada sesuatu yang mau Ibu bicarakan dengan saya. Iya Bu, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya Bu mengenai sekolah kita ini Bu. Oke Bu, saya siap mendengarkannya, tapi saya Maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini Bu, yaitu presence, mendengarkan dengan aktif, lalu yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Dan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin dikonsentrasikan? Baiklah Bu, kompetensi yang spesifik nanti yang akan saya kembangkan pada saat coaching itu Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Iya, pada proses coaching kali ini indikator yang ingin saya laksanakan yaitu bagaimana coaching menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu saja. Demikian ya, kita observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap coaching ini. Ya, izin saya panggil Ibu Miris ya Bu. Silakan. Masuk aja ke kantor ya Bu. Iya, silakan. Silakan masuk Ibu Miris. ya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu Dorti. Baiklah, saya akan mulai Bu. Silakan. Saya lihat Ibu tersenyum, mungkin saya akan menyapa Ibu. Selamat pagi Bu Selamat Miris. pagi juga Bu Joyce. Iya, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Sehat. Kabar Ibu gimana Bu? Puji Tuhan, saya sehat juga seperti Ibu hari ini. Oh iya Bu, Ibu mau ada yang mau Ibu sampaikan pada saya hari ini, ada apa ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Hari ini saya ada sesuatu yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Saya akan mendengarkannya Bu. Ibu bisa berikan apa itu semua? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah kita, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja Bu, di mana ceramah lagi begitu Bu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, perkembangan teknologi juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah kita itu tidak mau terjadi perubahan, hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Oke Bu, saya mendengarkan tadi yang Ibu sampaikan. Saya garis bawahi ternyata teman-teman sejawat guru-guru di sini mungkin pembelajarannya kurang bervariatif atau bagaimana? Iya Bu, benar sekali Bu. Pembelajaran dari teman-teman guru kurang bervariatif, medianya juga, model pembelajarannya juga masih yang lama-lama itu aja loh Bu. Oh iya ya. Jadi dari pembicaraan kita ini Bu, apa yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan pembicaraan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang terjadi di sekolah kita, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Oke, ada perubahan Bu ya. Perubahan seperti apa sebenarnya yang Ibu mau berikan atau buktikan di sekolah kita ini?
Saya ingin ada perubahan dalam hal penyampaian metodenya, media-medianya, atau model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya Bu, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Jamboard, Quizzes, Kahoot, atau membuat ice breaking di pembelajaran mereka, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint saja Bu, jangan hanya menggunakan ceramah aja. Oke, saya tertarik dengan yang Ibu jelaskan tadi. Setelah Ibu lihat di sekolah ini, dari angka 1 sampai 10 atau level 1 sampai 10, dari pandangan Ibu sekolah kita berada pada level berapa? Oke Bu, kalau saya lihat